Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu Saudara. Kapanpun Bapak Ibu Saudara menonton acara Rehat ini, kita mau panjatkan syukur dan puji ke hadapan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang sudah memberikan kita kesempatan untuk hari ini boleh ada dan bahkan boleh menonton acara Rehat ini. Sebelum kita merehatkan jiwa kita dalam firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allahku yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, penitik alam semesta, kami percaya Engkau yang sudah menetapkan kami pada hari ini untuk boleh berada dalam program Rehat ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Pada saat ini kami memohon untuk Roh Kudus menuntun kami dalam perehatan jiwa kami, penenggelaman jiwa kami dalam firman-Mu, agar kami boleh kembali disegarkan, kembali lagi diisi, ditenagakan lagi, untuk kami boleh menjalankan hari-hari ke depan ini penuh dengan energi, penuh dengan firman, dan penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Ya Allahku yang Maha Baik, tuntun kami dalam setiap pembacaan firman dan perenungan pada hari ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami siap merehatkan jiwa kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi dalam acara Rehat. Pada hari ini kita akan membaca satu pasal dalam sebuah kitab nyanyian daripada pemazmur yang paling terkenal, yaitu Raja Daud. Kita akan buka pada Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, dan juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 8 ini adalah salah satu mazmur yang paling sering diucapkan, karena ini adalah nyanyian lagu Gitit dari Mazmur Daud yang dimana dipakai untuk ketika beribadah pada kemah Daud. Ini sering dinyanyikan untuk menyatakan betapa mulianya Allah, dan untuk menyatakan bagaimana Allah sebegitu detailnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan bertaut pada satu ayat yang jujur buat saya sendiri ini adalah ayat yang paling saya sukai di Mazmur, yaitu di Mazmur 8 ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud pada waktu di mana dia menyadari bahwa apa yang sebenarnya hargaku ini, what's my worth gitu. Ini di tengah-tengah Daud sedang berkontemplasi tentang apa aku ini gitu. Ini adalah sebuah kalau bahasa anak zaman sekarang eksistensial krisisnya Daud begitu. Tetapi ketika Daud mempertanyakan itu kepada Allah dalam nyanyian-nyanyiannya,
Daud juga mendapatkan jawabannya dalam nyanyian-nyanyiannya juga. Maka dari itu, ketika Daud membuat Mazmur ini kenapa yang jadi pertanyaan saya juga adalah kenapa pertanyaannya di tengah? Padahal jawabannya ada di awal dan di akhir. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara secara teksnya, Daud itu ketika di 4 ayat pertama, Daud melihat Tuhan sebagai Allah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat transcendent. Tidak mungkin ada manusia yang mampu menggapai Allah. Karena apa? Dikatakan betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Di ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan penendam. Di ayat 4, jika aku melihat langitmu. Jadi Daud memperlihatkan bahwa bahkan langit yang kita lihat sekarang, yang sampai sekarang kita tidak bisa sentuh, itu adalah buatan jarimu, buatan jari Allah. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Daud memperlihatkan bahwa bahkan hal-hal yang tidak bisa kita lihat pada waktu saat itu pun, kita kan hari ini misalnya kita melihat pada siang hari langit, kita tidak bisa melihat bintang yang padahal di angkasa luar sana sangat terlihat begitu. Daud memperlihatkan bahwa bulan dan bintang-bintang itu ditempatkan oleh Allah. Sehingga ketika Daud melihat begitu, melihat betapa Allah itu sangat besar dan tidak bisa kita gapai. Tetapi Daud melihat, akhirnya setelah melihat ke atas, dia melihat ke bawah. Ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bapak Ibu Saudara, banyak teolog mengatakan bahwa ini adalah salah satu Mazmur mesianik. Mazmur mesianik itu apa? Mazmur yang punya muatan nubuat tentang Mesias atau Yesus Kristus. Yang mana juga betul. Tetapi sebelum itu dirumuskan, kita mau melihat secara murni saat Daud membuat dan melanturkan Mazmur ini. Di saat ini Daud sedang mempertanyakan, kok bisa Allah yang sebegitu besar mengingat saya, mengingat manusia yang, kalau kita lihat di perikopnya, manusia hina. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, mengindahkannya tuh udah pakai kata visit. Jadi seakan-akan seperti mengunjungi. Di sini Daud akhirnya melihat bahwa di satu sisi Allah memang begitu transend, sangat jauh dan sangat tidak bisa disentuh oleh manusia. Tetapi Daud juga melihat dalam perenungannya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang begitu dekat dengan dirinya. Karena apa? Daud dalam pertanyaannya memberikan sebuah testimoni atau memberikan sebuah kesaksian bahwa dia adalah seorang anak manusia, tetapi Allah mengindahkan dirinya. Itu terlihat dari mana? Dari bagaimana dia melihat Allah membawa Daud dari mulai dia cuman gembala domba yang 2, 3 ekor, lalu dia menjadi paling utama di daerah kotanya, baru akhirnya dia menjadi raja bagi Israel. Dia melihat bahwa aku ini sebenarnya anak manusia biasa, tetapi kok bisa Tuhan mengindahkan aku? Lalu Daud memberikan lagi Mazmurnya di ayat yang 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dengan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Ini merujuk pada apa? Ini merujuk kepada masa penciptaan.
Ini memperlihatkan bahwa bahkan sampai detik ini Allah masih memperlakukan kita manusia sebagaimana Dia menginginkan kita pada waktu itu, pada zaman Adam dan Hawa. Dibilang, engkau membuat dia berkuasa atas buah tantanganmu. Apa saja ya, apa aja yang ada di bumi ini. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi juga sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ini sangat jelas Daud mengutip dari Kejadian 1 dan 2. Daud mengutip bagaimana Allah memberikan kuasa kepada Adam dan Hawa. Ini yang menjadi perenungan juga bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita harus mengamini itu. Karena apa? Itu sudah dalam firman Tuhan. Tetapi tidak sampai situ. Bahwa Allah juga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita dari belenggu dosa, sehingga kita bisa menjadi orang bebas di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita sampai sekarang, ya puji Tuhan, dikembalikan, sedang dalam proses dikembalikan lagi menjadi zamannya Eden, zamannya Adam dan Hawa, di mana semuanya di dalam kerajaan Allah memerintah, dan kita menjadi umatnya yang rajani, imamat yang rajani. Kita menjadi umat yang bisa menikmati Allah setiap hari. Makanya Daud di awal dibilang, betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan kita dari 10 ayat Mazmur ini, kita bisa belajar bahwa manusia seperti kita adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, kita jatuh dalam dosa, ya. Tetapi bukti dari kasih cintanya adalah di mana Yesus Kristus diutus oleh Allah untuk menjadi anak domba yang sempurna di hadapan Allah, menjadi pengganti kita di kayu salib. Sehingga Daud memberikan kita sebuah nyanyian bagi kita untuk kembali mengingatkan diri kita bahwa kita bukan ciptaan yang gagal, kita bukan ciptaan yang buangan, kita itu bukan tidak berarti. Kalau Yesus mati buat kita, berarti kita ada artinya. Tetapi kita kembali lagi bahwa di balik itu kita mesti sadar bahwa kita juga adalah manusia yang berdosa. Kita sepantasnya ada di kayu salib, tetapi Yesus menggantikan kita supaya kita bisa hidup. Untuk hidup seperti apa? Ya, ayat 10. Untuk bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita belajar, kita manusia yang hina, ya. Tetapi dalam Kristus, karena Kristus sudah mati buat kita dan kita percaya kepadanya, kita sudah bersama-sama seperti Daud sudah menyadari bahwa Allah yang transenden turun dan mendatangi kita, mengunjungi kita, mengindahkan kita, agar kita bukan untuk melakukan dosa lagi, tetapi untuk jadi bagian dari kerajaannya dan memuliakan Allah untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Soli Deo Gloria. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami boleh menerima pengingat-Mu kembali, untuk kami boleh sadar akan keberhargaan kami karena Engkau. Kami berharga bukan karena perbuatan kami berharga bukan karena kami punya nama, kami berharga bukan karena kami siapa-siapa, tapi karena Yesus yang sudah mati buat kami, dan kami boleh percaya kepadanya. Sehingga kami pada hari ini
boleh menjalani, boleh meresapi, boleh merenungi firman yang ada hari ini. Di mana kami mau hidup tidak sembarangan lagi, karena kami sudah dari manusia yang hina, Engkau permuliakan menjadi manusia yang dipermuliakan oleh Allah sendiri. Sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang mulia yang datang daripadamu, yang Kau kerjakan dalam kami, dan untuk kembali untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kemuliaan-Mu, atas kebesaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih sudah mengunjungi kami setiap hari. Terima kasih Engkau sudah selalu berjalan bersama kami. Kami percaya Engkau Allah yang dekat, Immanuel. Engkau beserta dengan kami. Tuntun kami dalam hari-hari kami, ya Roh Kudus, agar kami boleh berjalan di dalam-Mu, dan terus bawa kami dalam setiap kebenaran, hari demi hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih. Amin.